Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan membawakan materi atau memberikan penjelasan sedikit saja tentang pelajaran PKN yang mencakup bab melindungi penegakan hukum. Oke, yang sebelumnya saya hormati Abi Hanif Mimida selaku pengasuh pondok pesantren Al-Araiba Hanifida, dan yang saya hormati juga para jenjang guru-guru staf-staf Hanifida, yang saya hormati juga teman-teman saya seperjuangannya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tadi tentang yang terkhususnya guru pengampu saya siapa namanya, Miss Kiki. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dengan benar di Indonesia. Oke, lanjut. Oke, jadi penegakan hukum itu adalah upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum ya. Nah, tujuannya apa? Bertujuan untuk melindungi hak hukum agar tidak diulang lagi. Kan banyak orang-orang di luar sana ya, kan namanya juga manusia. Ya, namanya juga manusia, pasti mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Makanya Indonesia menegakkan hukum ini agar mereka tidak mengulanginya lagi, agar mereka takut dengan itu. Akhirnya ditegakkanlah penegakan hukum, dan Indonesia menjadi negara hukum agraris ya yang ada di Asia Tenggara ya. Dan kemudian contoh dari kasus kejaksaannya seperti undang-undang ya, itu untuk berfungsi sebagai nama-nama hukumnya ya itu. Dan kemudian di sini hidup di dalam masyarakat ya. Nah, di sini ada contoh tentang dari penegakan hukum, yaitu tentang kepolisian. Nah, apa sih fungsinya kepolisian? Jadi kepolisian ini fungsinya untuk mengayomi dan mengedukasi masyarakat. Tidak hanya untuk menindas masyarakat, bukan, enggak bohong. Tidak hanya untuk menindak dan lain sebagainya, menangkapi orang-orang yang melanggar hukum. Justru polisi juga harus mengedukasi masyarakat agar masyarakat menjadi baik dan lebih baik ya, seperti itu. Nah, di kepolisian juga di sini mereka juga dituntut untuk menegakkan nilai undang-undang juga ya. Dan kemudian lanjut kita ke poin yang kedua, yaitu tentang KPK. KPK ini kepanjangannya tidak lain konsumsi ke pemberantas korupsi ya, Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, apa sih Komisi Pemberantas Korupsi? Itu mereka, KPK itu yang sebagai pejabat yang menangkapi orang-orang yang berkorupsi ya. Contoh seperti wakil-wakil rakyat yang korupsi, yang memakan uang rakyat ya, pokoknya seperti itulah. Nah, itu untuk menggantikan desa guna ya, guna desa dan hasilnya juga, dan terhadap upaya untuk memberantas korupsi. Dan KPK berdiri sejak tahun 2002. Nah, kemudian di sini ada Jaksa NRI ya. Jaksa ini adalah lembaga yang dilaksanakan kuasa negara. Jadi kalau misalnya ada orang yang melanggar peraturan negara, ketentuan negara, mereka tidak langsung di pengadilan hukum. Tidak, mereka akan pergi ke jaksan dulu ya. Tapi jaksan sama juga, jaksan itu yang menegakkan hukum juga seperti itu ya. Coba bedanya gitu. Kalau misalnya ada orang ditilang, nah itu gak langsung ke pengadilan, jadi ke jaksa dulu ya Mas Ikam ya, ke jaksan dulu, jaksan NRI seperti itu ya. Kalau ditilang ya biasanya sih ada nyogok bohong, nggak, bercanda. Dan kemudian di sini untuk memelihara keamanan dan ketertiban ya masyarakat ya. Tadi juga punya polisi itu untuk mengamankan ketertiban. Dan kemudian lanjut kita partisipasi hukum ya. Pemahaman pengertian hukum diciptakan penegak hukum ya, Republik bangsa. Dan hukum ini pantas seperti itu, dan dengan itu ya. Oke, sekiranya itu saja yang dijelaskan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila banyak kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya juga masih belajar untuk berkata-kata untuk menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.